Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan untuk kita semua. Selamat siang rekan-rekan, perkenalkan kami dari kelompok 13 mata kuliah praktik yang selanjutnya disingkat dengan PKL. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sedikit materi terkait gerhana bulan dan juga gerhana bulan dan pemahaman-pemahaman lain yang tercakup di dalamnya. Dan juga akan ditampilkan bagaimana kegiatan atau observasi yang telah kami lakukan selama pelaksanaan praktik kuliah lapangan di Universitas Ahmad Dahlan pada tanggal 8 November 2022. Nah, sebelum masuk kepada pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cici Nabila Sunia dengan NPM 212153009 sebagai moderator dan juga sebagai pemateri kedua. Untuk anggota kelompok lainnya, yang pertama itu ada Fitri dengan NPM 212153002 sebagai pemateri keempat. Yang kedua ada Muti Rahmadiana dengan NPM 212153008 sebagai pemateri pertama. Yang ketiga ada Isma Khairiyah dengan NPM 212153010 sebagai pemateri kelima. Dan yang keempat ada Arifatus Sania dengan NPM 212153015 sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi yang pertama. Nah, untuk materi yang pertama mengenai pengertian gerhana. Kata gerhana yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ekleipsis yang berarti peninggalan atau pelalaian. Gerhana merupakan kejadian astronomi yang berlalu apabila satu objek astronomi bergerak ke dalam bayang-bayang objek astronomi yang lain. Kejadian gerhana disebabkan oleh bayangan bumi dan bulan yang besar sekali. Kedua benda langit itu gelap. Oleh karena itu, ketika kedua benda ini diterangi oleh matahari, bayangan yang terbentuk oleh bumi atau bulan mempunyai beberapa bagian. Terdapat suatu daerah bayangan sempurna yang dikenal sebagai umbra. Umbra itu berasal dari bahasa Latin yang artinya bayangan. Karena bumi maupun bulan lebih kecil daripada matahari. Umbra masing-masing berbentuk kerucut. Sekeliling kerucut bayangan sempurna, terdapat suatu daerah bayangan sebagian yang disebut sebagai penumbra. Atau dalam bahasa Latinnya, dari bahasa Latin yang artinya hampir suatu bayangan. Setiap objek dalam penumbra ini menerima cahaya dari suatu bagian sisi matahari. Seperti yang terlihat pada gambar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muti yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya untuk materi kedua itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua adalah bulan. Bulan adalah salah satu satelit alami bumi. Seperti yang kita ketahui, bulan ini merupakan bagian dari benda langit gitu. Bulan itu tidak bersinar karena tidak memiliki sumber cahaya sendiri. Permukaan bulan diterangi oleh cahaya dari matahari. Selanjutnya ada gerhana bulan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa definisi dari gerhana adalah suatu kejadian di mana satu objek langit atau objek astronomi itu bergerak ke dalam bayang-bayang objek astronomi lain. Nah, sejalan dengan definisi tersebut, gerhana bulan artinya juga berarti bulan itu bergerak ke dalam suatu bayangan, suatu objek langit lain. Suatu objek langit lain di sini artinya bumi. Nah, kenapa hal tersebut dapat terjadi? Karena ketika proses terjadinya gerhana bulan itu, posisi benda-benda langit berada di dalam satu garis lurus. Posisinya itu seperti yang terlihat pada gambar. Itu ada matahari, bumi, kemudian bulan. Nah, pada posisi itu, sinar matahari yang seharusnya sampai ke bulan itu terhalang oleh bumi. Itu kenapa
cahaya matahari malah jatuh ke bumi, tidak sampai ke bulan. Hal tersebut dinamakan dengan gerhana bulan. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Untuk materi ketiga, saya persilakan kepada Arifatus Sania. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya yaitu berdasarkan keadaan saat fase puncak gerhana bulan itu dapat dibedakan yaitu ada gerhana bulan sebagian, gerhana bulan penumbra, dan ada gerhana bulan penumbra sebagian. Yang pertama yaitu gerhana bulan total. Gerhana bulan total yaitu terjadi jika saat fase gerhana maksimum gerhana keseluruhan bulan masuk ke dalam bayangan inti atau umbra bumi, maka gerhana tersebut dinamakan gerhana bulan total. Gerhana bulan total ini maksimum durasinya itu bisa mencapai lebih dari 1 jam 47 menit. Gerhana bulan total ditunjukkan oleh gambar bulan yang berwarna hampir kemerahan. Selanjutnya yaitu ada gerhana bulan sebagian. Jika gerhana bulan sebagian itu terjadi jika hanya sebagian bulan saja yang masuk ke dalam daerah umbra bumi dan sebagian lagi berada dalam bayangan tambahan atau panumbra bumi pada saat fase maksimumnya, maka gerhana tersebut dinamakan sebagai gerhana bulan sebagian. Ditunjukkan oleh gambar bulan yang setengahnya itu tertutupi oleh bayangan dari bumi. Selanjutnya yaitu ada gerhana bulan penumbra total. Gerhana bulan penumbra total terjadi ketika seluruh bulan masuk ke dalam penumbra pada saat fase maksimumnya, tetapi tidak ada bagian bulan yang masuk ke umbra atau tidak tertutupi oleh penumbra. Pada kasus seperti ini dinamakan sebagai gerhana bulan penumbra total. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada gerhana bulan penumbra sebagian, yaitu ketika hanya sebagian saja dari bulan yang memasuki penumbra, maka gerhana bulan tersebut dinamakan gerhana bulan penumbra sebagian. Pada fenomena ini tidak terlalu menarik perhatian untuk pengamat karena gerhana bulan ini itu sulit dibedakan dengan pada saat bulan purnama biasanya. Untuk gambar-gambarnya itu dapat dilihat pada gambar yang ketiga dan keempat di layar. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Arifatus Sania yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi keempat akan disampaikan oleh Fitri. Kepada Fitri saya persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatannya. Nah, dalam fenomena gerhana bulan ini, banyak sekali beberapa mitos yang dipercayai oleh masyarakat. Salah satunya adalah di negeri Cina itu sekitar pada abad ke-20, masyarakatnya mempunyai keyakinan bahwa gerhana itu terjadi karena adanya seekor naga yang terlihat oleh mata yang sedang memakan matahari. Kemudian di Asia Tengah, gerhana yang terjadi itu bertepatan pada tanggal 28 Mei 588 Masehi yang mengakhiri adanya perang dua negara timur dan tengah. Nah, selama pertempuran tersebut hari-hari menjadi gelap seperti malam. Kemudian di Jepang, masyarakat setempat mempercayai bahwa racun telah jatuh dari langit selama terjadinya gerhana. Dan di India, masyarakatnya mempercayai bahwa naga bertanggung jawab atas terjadinya gerhana. Di Indonesia sendiri, jika terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari, ada mitos bahwa orang ibu hamil itu harus disimpan di bawah kolong tempat tidur atau di ranjang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang terakhir itu akan disampaikan oleh Isma kepadanya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Mengenai pasang surut air laut merupakan peristiwa pergerakan permukaan air laut secara berkala yang disebabkan oleh kombinasi dari gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik antara laut, matahari, dan bulan.
Peristiwa pasang surut air laut terjadi karena beberapa faktor. Faktor utama penyebab pasang naik dan surutnya air laut adalah gaya gravitasi bulan terhadap bumi dan rotasi bumi. Ketika sisi bumi yang paling dekat dengan bulan mengalami tarikan gravitasi bulan yang paling kuat, maka akan menyebabkan air laut naik. Ini merupakan proses air pasang. Peristiwa surut terjadi pada belahan bumi lain yang gaya gravitasi bulannya kecil. Misalnya, pada saat Anda mengalami bulan purnama atau bulan baru, ketika air laut di belahan bumi yang satu ditarik oleh gaya gravitasi bulan dan menjadi pasang, maka ia akan menarik atau mengambil jatah air dari belahan bumi lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Isma yang telah menyampaikan materi terakhir. Nah, adapun untuk hasil observasi yang telah kami lakukan di Universitas Ahmad Dahlan pada tanggal 8 November 2022 itu adalah tentang pengamatan gerhana bulan total menggunakan teleskop bintang. Nah, namun pada saat pelaksanaannya itu, cuaca yang ada di Yogyakarta tidak mendukung untuk kami dapat melihat gerhana bulan total, baik secara langsung maupun menggunakan teleskop bintang. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman semua dapat melihat video yang akan ditampilkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu sama kita dari kelompok 13. Sekarang kami sedang berada di rooftop Universitas Ahmad Dahlan untuk mengamati gerhana bulan yang terjadi pada tanggal 8 November 2022. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video dari kami. Terima kasih. Ekuatorial ini harus diarahkan ke kutub langit utara atau selatan. Sekarang di Jogja ini lintang selatan atau lintang utara? Selatan. Jadi karena dia berada di lintang selatan, dia harus diarahkan ke kutub langit selatan. Nah, berapa lintang Jogja? 7 derajat. Jadi ketika kita menggunakan mounting ekuatorial, ini harus di arah yang ini harus disesuaikan sama kutub langit lokasi itu. Kalau kita lihat langitnya Jogja 7 derajat lintang selatan, ini harus diarahkan, dinaikkan. Di sini ada kan ukuran apanya? Mengukur ini ketinggian, ini harus diarahkan 7 derajat ke atas, duduknya di 7 derajat supaya dia mengikutin benda langitnya sesuai yang kita inginkan. Nah, ini juga dia menggunakan, kalau yang ini tipenya udah terkomputerisasi ya, apa namanya, pakai sistem komputer, jadi dia udah bisa melacak sendiri. Nah ini, jadi udah ada dia. Kalau yang ini tipenya udah pakai komputer, artinya udah bisa melacak sendiri. Nanti sebenarnya kalau kita bisa mengamati langsung, ini dia kita tinggal arahkan. Di sini nanti ada remote-nya. Di sini udah tersedia pilihan mau benda langit apa aja yang mau kita amati. Nah, tinggal kita pilih, nanti dia bakal mengikuti selama sepanjang hari. Tapi kalau udah di bawah horizon biasanya ya udah dia menyerah karena kan udah mengarah ke bawah, jadi kita nggak usah mengamati di bawah horizon seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Ada citra yang kita ambil gitu. Nah, makanya dengan sistem robotik kita kendaliin dari bawah, harapannya kita bisa mendapat Banjir di bawah, di bawah. terakhir. Aduh siapa tadi? Ayo. Mungkin dari ini ada yang mau ditanya sama teman-teman. Atau dari HP Bisa nangkep citra gambar ribuan di dalam ini. ada Jadi emang berbeda. kadang hasilnya nggak bagus. Dengan Okultasi masih Nggak jelas gitu. harganya berapa? Sabar Pak, jangan langsung harga, ini belum dijelasin. Jadi ini kita di Kuba Observatorium. Jadi ini ya sekitar 5 meter lah ya, cukup kecil ini. Jadi untuk teleskop kita namanya teleskop plane wave. Ini pakainya cermin, itu sekitar diameternya 43 cm. Tapi untuk pengambilan datanya kita dari ruang kendalian di bawah.
Jadi kan kalian di ruang kendali kan? Nah, itu kita kendalinya di bawah, mencari objeknya juga di bawah, dan pengambilan datanya juga di bawah. Karena di sini tidak ada orang sama sekali. Jadi, ya kerjanya langsung di bawah karena udah robotik, juga udah pakai komputerisasi. Jadi kalau kita mau ngarahin ke Jupiter, jadi dia langsung membaca ngarahin ke Jupiter. Ini terbuka nggak ini? Enggak. Kalau ininya kita nanti bisa buka, cuman tadi karena hujan kita nggak berani ada rintiknya, karena ini alat optik ya. Dan Bapak nanya harganya ya sekitar 1,2 M. Jadi kita nggak berani kena rintik. Oh iya murah. Bisa beli apa ya untuk pensil gitu. Ini jaraknya 5.216 tahun cahaya. Pakainya tahun cahaya. Nanti kirimlah ke teman kalian yang belum ada. Baik, pemaparan materi tentang gerhana bulan dan juga pemahaman lain yang tercakup di dalamnya sudah kami sampaikan, dan juga video hasil observasi kami selama di Universitas Ahmad Dahlan juga sudah kami tampilkan. Maka selanjutnya yaitu kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.